Bagaimana menghadapi sikap kaum ahwa yang selalu memfitnahi ahlus sunnah kita dalam berdakwah? Yang namanya memfitnah kita itu tidak aneh, sudah sunatullah lah Pak. Jangankan kita, antum, Nabi dan Rasul saja yang lebih baik akhlaknya dari kita. Saya mau tanya, antum sama Rasul akhlaknya lebih baik siapa? Rasulullah sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya hai Muhammad engkau berada di atas akhlak yang agung. Tapi Rasul dimusuhi enggak Pak? Difitnah tidak? Dituduh keji tidak? Ya sudah sunatullah gimana? Yang penting kita sudah berakhlakul karimah, menyampaikan ilmu dengan cara yang baik. Ya. Kalau mereka tetap memfitnah, itu sebuah sunatullah, ujian dalam berdakwah. Makanya Pak, ya, dengan kita sabar menghadapi itu adalah kunci kesuksesan dalam berdakwah. Nah, kita ikuti para nabi bagaimana kesabaran mereka dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi orang tua yang kental dengan adat? Menyikapi orang tua yang kental dengan adat adalah dengan cara berbakti yang kuat sambil kita memberikan masukan. Antum tahu Sa'ad bin Abi Waqqas dipaksa oleh ibunya untuk murtad dari agama Islam. Sampai ibunya bersumpah, aku tidak akan makan, tidak akan minum. Ya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap aja berbakti sama orang tuanya, ditemani ibunya yang gak mau makan dan minum itu. Sampai akhirnya kata Sa'ad, hai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa kemudian satu persatu melayang, aku tidak akan mau murtad dari agama ini. Akhirnya ibunya capek makan juga. Ya. Tapi subhanallah, walaupun demikian Sa'ad tetap berbakti kepada ibunya, tetap menemani ibunya, tetap melayani ibunya. Demikian seharusnya kita, walaupun orang tua kita kelihatannya wah ya sudahlah, mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua ya dan kesabaran saya untuk menghadapi mereka, Allah berikan jalan yang terbaik. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Disebutkan bahwa memelihara jenggot itu fitrah, tapi jenggot saya sulit tumbuh Ustaz. Sama saya juga. Boleh nggak memakai obat penumbuh jenggot? Tidak perlu. Bahkan sebagian ulama menganggap itu makruh karena tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi udah biarin aja lah Pak. Nggak punya jenggot juga nggak apa-apa. Bersyukur. Saya juga bersyukur jenggot saya sedikit Pak. Karena terkadang butuh juga Ustadz yang kurang jenggotnya sedikit. Ya, ada Ustadz. Ini kita harus masuk ke sini Ustadz, tapi mereka nggak mau menerima yang berjenggot katanya. Ya udah kita bisa masuk, alhamdulillah ada manfaatnya juga. Ya. Apa makna dan batasan gulu berlebih-lebihan dalam agama? Gulu itu adalah melampaui batasan yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Ya. Contoh gulu misalnya orang yang membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, berarti sudah melampaui batasan. Rasulullah zikir setelah sholat hanya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Lalu antum berpikir 33 kecil sekali ya. Saya mau tambah subhanallah 330, alhamdulillah 330, Allahu akbar 330, ditutup dengan la ilaha illallah 1000 saya. Kita katakan Anda gulu berlebihan. Kenapa? Karena Rasulullah saja tidak seperti itu. Apakah Anda lebih tahu tentang kebaikan dari Rasulullah? Ya, Anda sudah berlebih-lebihan dalam beragama, tidak boleh. Nah ini Pak, ya hati-hati dengan namanya gulu berlebihan. Berlebihan itu bisa terhadap ustadz. Saya kalau bukan ustadz ini saya nggak mau. Emangnya kenapa?
habis ini enak cara menyampaikannya. Jangan begitu Pak. Wah karena ustadz ini menurut saya Masya Allah ini gulu. Terkadang gulunya kita kepada seorang ustadz berlebihan, tidak boleh. Ya, kita ambil ilmu-ilmu dari setiap ustadz yang kita ketahui kuat keilmuannya, tanpa kita berlebihan kepada mereka gulu. Jangan. Ya. Biasanya kalau terlalu gulu sama ustadz kemudian melihat kesalahan ustadz langsung pergi biasanya Pak. Seringnya seperti itu. Iya. Demikian pula jangan gulu dalam beribadah. Contoh misalnya Rasulullah pernah masuk ke masjid, didapati tali terikat di antara dua tiang. Kemudian apa yang terjadi? Rasul bertanya, ini tali siapa? Ini tali istrimu Maimunah. Dia kalau sholat tahajud dan sudah capek, dia sholat sambil bergelantungan di tali itu. Maka Rasulullah copot tali ini. Yusolli ahadukum ala nasyatih. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan dia semangat. Rasulullah melarang seseorang memaksakan sholat dalam keadaan dia mengantuk. Tidak boleh. Nah ini akal Islam azakumullah. Ya. Jadi gulu itu artinya melebihi batasan yang dibataskan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Banyak ulama yang telah bermadhab. Kemudian bagaimana dengan kita? Apakah kita harus juga bermadhab? Pak, tidak ada satupun para ulama di zaman dahulu yang mengatakan harus ikut satu madhab. Gak ada Pak. Tapi kan banyak seperti Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Kita katakan kenapa mereka dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i? Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dinisbatkan kepada mazhab Imam Malik. Dijawab oleh Imam Al-Qayyim, mereka dinisbatkan kepada mazhab tertentu karena dalam masalah usul pokok-pokok kaidah-kaidahnya lebih banyak condong kepada pokok-pokok kaidah suatu madhab, sehingga dinisbatkanlah kepada madhab tersebut. Adapun orang awam yang tidak faham pokok-pokok dan kaidah suatu madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Yang kedua Pak, para ulama tersebut ternyata tidak mengikatkan diri harus di atas madhab Syafi'i, tidak boleh keluar, tidak. Sudah saya sebutkan tadi seperti Imam Nawawi menyalahi mazhabnya sendiri, Imam Al-Khattabi menyalahi mazhabnya sendiri, Imam Ibnu Hajar menyalahi mazhabnya sendiri dalam banyak masalah. Artinya mereka tidak pernah mengatakan tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i, tidak pernah. Orang yang mengatakan wajib kamu satu mazhab nggak boleh keluar, berarti sama saja mengatakan bahwa mazhab kamu itu yang paling benar, yang lain salah. Tidak bisa seperti itu. Orang yang mengatakan wajib satu madhab saja, ini menyelisih para ulama madhab. Kenapa? Dahulu Imam Syafi'i waktu masih hidup ada dua madhab, madhab Maliki, madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i nggak ikut satu madhab saja? Kenapa mendirikan pendapat tersendiri? Imam Ahmad ketika masih hidup ada 3 madhab. Ini semua menjadi sebuah saksi yang kuat Pak, bahwa mereka tidak pernah mewajibkan apa? Harus mengikuti satu madhab. Yang terpenting lihat dalilnya. Siapa yang di atas dalil, amalkan. Makanya kalau antum ditanya apa madhabmu, jawab madhabku madhab Rasulullah, yang sesuai dengan dipahami oleh para sahabat tabi'in dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Iya. Dikatakan tadi tidak boleh fanatik, tapi kenapa para ulama dahulu bermadhab jika tidak boleh fanatik? Kan sudah saya jawab tadi bahwa para ulama tidak fanatik dengan madhabnya. Bahkan mereka sering menyalahi madhabnya sendiri karena melihat adanya dalil yang lebih kuat. Ya. Bagaimana menghadapi orang yang kita dakwahi tapi ia menolak dan mencaci kita? Memang itu resiko dakwah. Kalau antum nggak mau dicaci, jangan berdakwah.
Resikonya orang yang berdakwah itu begitu, Pak. Ya, kita berdakwah dicaci. Makanya antum harus membiasakan diri dicaci. Ya. Di telinga antum itu udah kebal dengan cacian, Masya Allah. Sehingga pada waktu itu hati kita tidak mudah panas. Kalau kita dicaci panas, berarti kita belum pantas jadi ustaz, belum pantas jadi dai, saya katakan. Panas, akhirnya apa? Ini pengaruh loh Pak dalam berdakwah. Panasnya kita ketika dicaci itu, kata para ulama, intisor lin nafs, sama aja kita marah membela diri. Padahal Rasulullah dahulu tidak pernah marah kalau dirinya dicaci. Tapi kalau agamanya yang dicaci, baru Rasulullah marah. Kalau diri kita dicaci, marah. Dan terkadang mengatasnamakan agama gitu. Ya. Nah, ini yang bahaya, Pak. Maka dari itu seorang dai, ya, di antara sifatnya adalah sabar, halim, tidak cepat emosi. Ya. Biasanya kalau dai-dai muda rata-rata cepat marah. Kenapa Rasulullah SAW dahulu diutus pada umur 40 tahun? Karena itulah puncak kedewasaan seorang laki-laki. Kurang dari 40, apalagi masih 20 tahun, 30 tahun, udah. Biasanya cepat emosi, Pak. Semangatnya mengalahkan ilmu terkadang. Seringnya terjadi begitu, walaupun tidak setiap orang seperti itu. Maka dari itulah, siapapun Anda sebagai seorang dai, dahulukan ilmu daripada perasaan, dahulukan ilmu daripada semangat. Kalau Anda berdakwah dicaci, senyumlah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan. Antum jangan kalah sama orang-orang Nasrani itu yang sedang membawa misi kristenisasi. Dicaci maki, senyum mereka. Digalakin, tetap mereka bersikap baik kepada kita. Sabarnya minta ampun, Pak. Antum lihat orang-orang kristenisasi dikirim ke Asmat pun bisa mereka. Dengan akhlak, dengan kelembutan, dengan bantuan. Kenapa kita sebagai umat Islam terkadang tidak bisa seperti itu? Termasuk saya sendiri mungkin juga belum bisa. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menyikapi serta mencegah supaya kristenisasi itu tidak merajalela? Sebetulnya kristenisasi sudah merajalela masalahnya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mendakwahi yang sudah masuk Kristen supaya masuk Islam lagi. Ini yang harus kita pikirkan, Pak. Yang kedua, orang-orang yang belum masuk Kristen bagaimana dikuatkan akidahnya supaya mereka istiqomah di atas keislamannya. Nah, antum yang sebagai seorang pemuda, pikirkan nasib para pemuda itu. Para pemuda di zaman ini, Pak, menjadi sebuah incaran yang paling empuk dari media. Banyak pemuda, apalagi pemuda sedang labil, sedang mencari idola. Akhirnya yang diidolakan siapa? Bintang film, penyanyi, pemain bola, dan yang lainnya. Nah, antum sebagai seorang pemuda ada nggak kepedulian untuk mengajak pemuda-pemuda yang lain? Bagaimana caranya supaya bisa mengujak para pemuda? Itu yang kita pikirkan. Kalau misalnya anak-anak muda ini agak susah, anak-anak kecilnya diambil. Sebelum mereka berubah atau terpengaruh oleh media massa, anak kecil tuh. Karena anak kecil tuh paling mudah sekali. Dan saya merasakan sendiri, Pak. Ketika saya mulai berdakwah di kampung saya itu, saya ambil anak-anak kecil 30 orang. Tiap hari kajiannya sama anak kecil aja. Itu dari tahun 97. Sekarang anak-anak kecil yang saya didik itu sekarang udah pada menikah. Justru mereka yang membela dakwah. Dari kecil kita didik. Sekarang pun harus begitu, anak-anak kecil di kampung-kampung. Ya Allah, kita adakan TPA, adakan baca Quran dan yang lainnya, kita bimbing semampu Bapak. Bapak bisa baca Quran, alhamdulillah. Kumpulin Bapak, anak-anak kecil. Sini nak, ayo kita baca Quran sambil Bapak bawakan kisah-kisah para nabi. Jadikan mereka cinta kepada para nabi.
cinta kepada para sahabat. Ya. Ini diantara salah satu usaha kita, Pak. Jangan kita berpangku tangan, jangan. Antum lihat di Amerika, Pak, bagaimana giatnya dakwah Islam di sana, Pak. Bahkan mereka turun ke jalan-jalan, Pak, bagi-bagi brosur, memperkenalkan Islam. Kenapa kita tidak seperti itu juga? Ya. Karena masalahnya terkadang setelah kita ngaji itu malah semakin melempem kemauan melemah kemampuan berdakwah. Ini sesuatu yang salah. Seharusnya setelah kita ngaji sudah paham, semangat berdakwah semakin berkobar, mengajak orang lain kepada kebaikan. Apa bedanya taklid dan ittiba? Taklid itu kata Ibnu Abdul Bar, ikut orang tapi tidak mengetahui dalilnya. Sedangkan ittiba itu artinya mengikuti orang tapi tahu dalilnya. Antum taklid sama ustadz, tapi antum tahu dalilnya karena ustadz bawakan dalil. Itu namanya Tapi kalau antum taklid sama ustadz tapi nggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Makanya setiap antum kalau bisa tahu dalilnya, supaya kita beragama ini pun di atas keyakinan. Ya, ketenangan. Sebab kalau antum cuma taklid doang kata ustadz, yang namanya ustadz bisa jadi punya dalil, bisa jadi tidak punya dalil. Maka dari itu seorang murid harus rajin nanya dalil dan harus rajin mencari dalil. Supaya apa? Supaya ibadah kita pun tenang, Pak, dalam ibadah kita. Ya. Ada pertanyaan tentang apakah kita harus mengikuti Habib yang diwajibkan oleh Rasulullah. Kita ikuti siapa? Al-Quran dan hadis. Tapi kan ada hadis, alaikum bi'itrati, hendaklah kalian berpegang kepada itrahku. Itrahku itu adalah ahlil bait. Berarti kalau ahli bait Rasulullah kita harus ikuti. Kita katakan hadis ini jangan dipahami sendiri, pahami dengan ayat dan Al-Quran dan hadis. Yang maksudnya kata para ulama yaitu ahlul bait Rasulullah yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Adapun kalau ahlul bait Rasulullah itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis alias merubah-rubah syariat, tidak boleh kita ikuti. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan munculnya fitnah ahlas, ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa fitnah ahlas itu yang pertama kali yang memunculkannya adalah seorang laki-laki dari ahli baitku. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kalau dia ahlul bait pasti benar, belum tentu. Yang di zaman Rasulullah dari ahlul bait siapa? Fatimah, anak-anaknya Hasan dan Husain. Ya, itu sudah dijamin. Adapun yang sampai hari ini, maka tidak ada jaminan bahwa mereka itu pasti benar, belum tentu. Yang kedua, yang menamakan dirinya saya sebagai Habib belum tentu nasabnya benar. Ya, makanya juga harus diperiksa. Terkadang ada orang ngaku-ngaku saya Habib, saya ini keturunan Rasul, padahal setelah diperiksa nasabnya nggak benar. Ya hanya sebatas untuk mencari keuntungan dunia. Ya, Rasulullah SAW saja bersabda kepada Fatimah apa? Hei Fatimah, salimi mali ma'syiti. Mintalah dari hartaku apa yang kamu mau. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Ya, kata Rasulullah, aku tidak bisa menolong kamu hai Fatimah dari adab Allah sedikit pun juga. Ini menunjukkan bahwasannya hanya karena seseorang itu keturunan Nabi lantas ia merasa bahwa surga itu milik dia. Ya. Ini tidak benar, Pak. Ustaz, anak punya masa lalu yang kelam, yang terkadang sampai sekarang hal tersebut masih terjadi, yaitu sering terjadi di masa kesendirian. Jomblo nih kayaknya ya. Anak berusaha menghindar tapi terkadang masih saja terjatuh. Bagaimana menumbuhkan rasa takut dan merasa diawasi oleh Allah?
Doakan anak agar bisa berhenti ya. Saya doakan mudah-mudahan bisa berhenti. Ya akhi, ketika kamu sedang sendirian itu memang ujian. Banyak orang yang takwanya itu hanya di depan orang. Tapi pas sendirian menjadi orang yang gak takut sama Allah. Maka buat antum yang bertanya tadi, coba pikirkan baik-baik. Kalau kamu sedang sendirian, terus kamu berbuat dosa, lalu malaikat maut menjemput, gimana rasanya? Terpikir nggak sama kamu, kalau saya sedang berbuat dosa tiba-tiba meninggal? Makanya coba ingat kematian. Setiap kali kita mau berbuat maksiat, ingat kematian. Jangan sampai kamu wafatnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang kedua, coba dengarkan sebuah hadis ini. Yang dari Abu Daud, bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang datang membawa pahala-pahala sebesar gunung Tuhama atau Tihama. Lalu Allah hancur leburkan tuh pahala-pahalanya. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang seperti kalian. Ya'khuduna minal lail. Kama ta'khudun. Mereka mengambil malam sebagaimana kamu mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani untuk melanggarnya. Dikeluarkan Abu Daud dalam sunannya. Lihat Pak, ternyata orang ini kalau sendirian gak punya rasa takut sama Allah. Atau kamu tidak takut, kamu kena hadis itu. Yang ketiga, ketika kamu sedang sendirian dan kamu takut jatuh kepada maksiat, tinggalkan kalau gitu kesendirian kamu. Pergi kemana, kayak sibukan dengan yang lebih bermanfaat. Sebagian masyayikh ya, menasihati ya, kalau kita sedang sendirian dan ada keinginan berbuat maksiat, segera pergi wudu, sholat. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka coba deh ketika kamu ada keinginan berbuat dosa itu, segera pergi wudhu, lalu sholat, minta kekuatan kepada Allah. Allah pasti berikan. Jangan kamu sekali-kali berkata, saya lemah di depan hawa nafsu. Saya lemah di depan maksiat. Kalau kamu berkata, saya lemah di depan maksiat, kamu kena hadis yang lain. Nabi bersabda, khamsatun min ahlin nar, ada 5 orang penduduk api neraka. Yang pertama Rasulullah bersabda siapa? Ad-dha'if alladzi la zubra lah. Orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsunya. Lemah dia di depan maksiat. Ternyata itu termasuk penduduk api neraka seperti itu. Na'udzubillah. Sebetulnya kamu punya kemampuan dan kekuatan, cuma kamunya lemah dan merasa lemah. Enggak, kamu harus gunakan kekuatan itu. Minta kepada Allah. Terus kamu kenali Allah Subhanahu wa ta'ala supaya betul-betul rasa takut itu ada di hati kamu. Iya. Sampai kapan? Kalau kamu terus-menerus berbuat seperti itu, sampai kapan? Sampai mati. Na'udzubillah. Allah memberikan kami motivasi dalam menuntut ilmu karena kami kadang bosan dalam menuntut ilmu. Jadi santri pondok. Emang Pak, yang namanya bosan itu sifat manusia. Kalau bosan lagi datang, jangan dibiarkan. Harus dikasih motivasi dengan cara apa? Kamu minta nasihat sama ustadz. Datang ke ustadz, saya lagi futur nih. Tolong dong kasih saya motivasi. Yang kedua, kamu cari-cari buku yang memberikan motivasi dalam menuntut ilmu. Banyak kok, alhamdulillah.
kamu baca ya sejarah para ulama bagaimana mereka menuntut ilmu. Baca deh sejarahnya Imam Ahmad, sejarahnya bagaimana biografinya Imam Bukhari, bagaimana biografinya Imam Malik, bagaimana dahulu mereka waktu mudanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, luar biasa perjuangan yang Masya Allah. Itu insya Allah kalau kita baca ya tentang biografi hidup mereka dan perjalanan hidup mereka, itu Masya Allah semangat lagi, semangat lagi. Bosan itu memang lumrah. Tapi jangan dipelihara, harus berusaha dilawan dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, jangan bergaulnya sama santri-santri yang pemalas juga. Sebab kalau kamu bergaulnya sama santri pemalas, ikut malas. Bergaulah dengan santri yang Masya Allah kita lihat, Masya Allah dia rajin, dia Masya Allah nilainya bagus. Lihat dia, kok bagaimana sih dia bisa hebat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia bisa semangat dan yang lainnya. Contoh dia. Jangan kamu contoh kepada orang-orang yang malas-malasan, yang kerjanya cuma tidur-tiduran, kerjaannya cuma kalau di majlis taklim ya tidur, ngobrol. Ya, nah itu. Soalnya saya juga pernah jadi santri kayak kamu. Saya juga dulu pernah kena bosan kayak gitu. Tapi memang harus dilawan, Mbak. Dengan cara memotivasi diri sendiri. Harus dimotivasi terus. Karena jiwa ini, kata sebagian ulama, jiwa kita ini kayak perempuan, harus dirayu. Rayu jiwa kita. Ya. Rayu dengan cara dimotivasi dengan pahala yang besar bagaimana menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang-orang yang sudah berhasil dalam menuntut ilmu sehingga mereka diberikan oleh Allah kelebihan. Ya. Lihat ya, jangan jauh-jauh ustadz-ustadz di sekitar kita yang Masya Allah keilmuan mereka. Ternyata bagaimana waktu dahulu mereka menuntut ilmu. Wah, orang-orang yang luar biasa, Pak. Semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu waktu kuliah di Libya itu satu kosan sama Ustadz Erwan di Tirmidzi. Satu kosan sama saya. Dan saya tahu sendiri bagaimana beliau. Kutu buku. Gak pernah lepas dari buku. Kemana-mana selalu baca buku. Orangnya Masya Allah. Iya. Gak kayak saya. Tidur mulu waktu dulu. Iya. Makanya nyesel. Tapi Masya Allah, lihat keilmuan beliau, fakihnya beliau, dalam masalah muamalah, beliau sangat kuasai sekali. Ya betul, maka dari itu, contoh orang-orang seperti itu. Supaya memberikan apa? Motivasi. Ya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang lain. Pertanyaan ini dia. Apa benar Syekhul Islam Taimiyah memuji akidah? Di sana mengatakan kepada Syekhul Islam katanya Syekhul Islam melaknat yang mengatakan akidah itu menyimpang. Di buku mana, Pak? Justru yang ada dalam kitab buku Syekhul Islam seperti Majmu' Fatawa dan yang lainnya itu disebutkan bahwa itu firqah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, kata beliau. Itu pernyataan beliau. Ya, para ulama memasukkan dalam Ahlus Sunnah, bahkan Mu'tazilah dan yang lainnya, kalau dia dalam menghadapi siapa? Syiah. Maka mereka semua Sunni. Ada Sunni vs Syi'i. Ya. Makanya kalau antum pelajari buku-buku Syekhul Islam Taimiyah, bantahan-bantahan beliau terhadap banyak. Nah, cuma masalahnya Pak, kita hidup di negeri yang mayoritas. Ya. Jadi kalau antum ngomong di depan umum orang-orang awam lebih baik hati-hati aja. Karena ini masalah berhubungan dengan fikih dakwah. Lebih baik kita bahas aja masalah-masalah akidahnya tanpa menyebut nama, enggak masalah kok. Iya.
Karena yang di luar tuh sensitif banget Pak. Kalau ngomong masalah itu, wah, antum bisa dipukulin. Iya. Maka dari itu tentu ini berhubungan dengan masalah fikih dakwah. Yang lebih baik tentu kita berusaha untuk bijak dalam menyampaikan dan menjelaskan kesesatan suatu kelompok. Terkadang kita tidak menyebutkan nama kelompoknya tapi menyebutkan nama penyimpangan-penyimpangan yang penting orang sudah paham. Nanti kalau memang sudah waktunya untuk disampaikan, baru disampaikan silahkan. Allahu a'lam. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf. Ya, bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya.